Happy Monday winners, welcome back di Monday Screening. Bagi yang baru mampir, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Julia Tilly dan saya adalah seorang CTA atau Certified Technical Analyst. Biasanya di video ini saya akan memberikan insight berupa analisa-analisa saham. Jadi kalau teman-teman ada yang sahamnya ingin dibahas di sini, silakan drop aja di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di setiap Senin dan hari Rabu kalau nggak ada halangan. Saya share screen dulu karena ada beberapa komen yang udah masuk. Jadi biasanya saya bacain dulu ya komen-komen yang udah masuk. Ada yang request untuk bahas dividen investing. Jadi disclaimer, sebetulnya saya basicnya adalah teknikal karena saya ambil sertifikasinya itu ya CTA, Certified Technical Analyst. Dan tapi saya memang belajar fundamental. eh Kemarin itu out of topic banget karena memang harusnya YouTube ini fokus ke technical juga, terutama menggunakan tools dari Wisdom and Invest. Nah, tapi gak apa-apa, nanti aku bikinin satu sesi khusus untuk bahas dividen, investing lah ya secara garis besarnya. Dan kita boleh ulik-ulik tentang dividen investing. Tapi yang paling penting adalah teman-teman harus paham dulu ya tentang konsep atau mindset dari investingnya itu sendiri dulu. Jadi nanti kalau aku bikin satu sesi itu, tentunya aku maunya teman-teman sudah memahami atau enggak kita akan mulai deh ya dengan dengan membahas fundamental atau basic dari investingnya itu dulu sendiri supaya teman-teman tuh nggak salah jalan, nggak berpikir bahwa investing itu lebih gampang daripada teknikal. Karena buat saya pribadi, justru investing atau menjadi investor menggunakan fundamental itu jauh lebih sulit daripada menggunakan teknikal sebagai trader. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa lihat lah yang udah terjadi gitu, yang udah terjadi di market. Contohnya seperti GGRM, Unilever, itu kan dulu masuk eh, kalau nggak salah sempat masuk high dividend juga deh ya. Saya udah lupa-lupa. Karena biasanya indeks high dividend, IDX high dividend 20 itu adalah 20 saham yang bagus dan memberikan dividen yang cukup tinggi. Nah, memang ada beberapa yang nggak masuk karena tidak memenuhi kriteria. Kemarin saya cek BSSR itu tidak masuk kriteria IDX high dividend 20. Mau tahu apa aja listnya itu bisa teman-teman cek di webnya IDX ya. Langsung Google aja. IDX High Div 20. Nah, nanti keluar kok itu daftar listnya ya. Biasa ada list-list terbaru dan dia selalu di-review saya lupa kayaknya setahun sekali apa setahun dua kali deh. Mungkin itu kayaknya di-review kalau yang ada, jadi ada yang keluar dari indeksnya, ada yang enggak. Tapi di luar itu memang ada beberapa saham yang dividennya cukup menarik juga, karena itu sebaiknya analisa kembali ya fundamentalnya masing-masing. Tidak semua saham yang memberikan dividen itu adalah saham yang bagus. Dan tidak semua saham yang tidak memberikan dividen adalah saham yang jelek. Jadi tergantung nih, mindsetnya ini harus dibenerin dulu, harus diperjelas dulu. Kalian sebenarnya tujuannya tuh mau apa dalam eh, dalam investasi gitu ya. Nah, BSSR bagus. Ini kan mungkin teman-teman banyak ngedengerin, oh si saham A bagus, saham B bagus. Sebaiknya teman-teman tuh analisa kembali sendiri, diteliti lagi sendiri, dicari tahu resikonya tuh apa. Jadi bukan cuma sekedar mendengarkan dari orang lain, bahkan dari saya juga ya. Jadi biasakanlah untuk berpikir secara kritis, jangan cuma menerima pendapat dari orang lain. Jangan cuma berpikir bahwa, oh influencer A nih bilang bagus, influencer BCD juga bilang bagus. Bahkan seorang influencer atau seorang coach atau seorang analis itu bisa aja salah. Jadi sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri secara detail, tahu resikonya itu apa, rewardnya itu apa, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan tidak berdasarkan orang lain, tidak berdasarkan pendapat orang lain. Belajarlah dari kisahnya si siapa tuh ya, yang waktu itu em, namanya Bernie Madoff. Tuh, kalau teman-teman punya Netflix, coba cek film
Bernie Madoff itu berdasarkan kisah nyata, atau teman-teman sekedar Google aja lah siapa sih itu Bernie Madoff, sosoknya itu seperti apa, dan ternyata dia melakukan penipuan juga gitu. Jadi jangan mudah terpercaya ya dengan siapapun itu, bahkan sosok yang benar-benar kita kira sangat sosok yang sangat benar, sangat apa ya, pokoknya yang sangat kita kira percaya banget gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Percayalah pada diri sendiri, cari analisanya. Jadi berdasarkan keputusan itu berdasarkan diri sendiri, bukan berdasarkan orang lain. Oke, hari ini topiknya adalah ini karena udah nggak ada yang nanya nih tentang saham lagi. Jadi topiknya hari ini kita benar-benar full untuk screening. Saya mau share dulu screenernya. Jadi tools yang saya pakai di sini adalah tools Wisdom and Invest. Ini nggak bisa didapatin dimanapun ya, hanya di Wisdom and Invest eksklusif untuk para member dan para nasabah. Kalau nasabah itu bisa dapetin secara gratis, tapi kalau yang gratisan biasanya terbatas. Dan itu hanya 1 bulan pertama. Kalau member karena berbayar tentunya komplit ya, full fasilitas, ada screenernya, ada chatbotnya, ada stock picknya, ada edukasi dan sebagainya, bahkan untuk konsultasi porto juga boleh gitu. Untuk para nasabah itu kalau aktif bertransaksi biasanya bisa dapetin full fasilitas seperti para member. Tapi ada minimumnya. Nah, apa sih keunggulan dari chart Wisdom and Invest ini? Kalau biasanya kita menganalisa berdasarkan indikator yang simple-simple, itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan kalau pakai tools ini, kita sangat-sangat mudah sekali gitu. Sangat simple. Saya kasih contohnya apa ya? Misalnya, ini contoh aja ya, contoh saja nih. Saya kasih contoh dulu, baru nanti kita masuk ke pembahasan. Kita ngecekin IHSG-nya secara teknikal, habis IHSG baru saya share screener, kita bahas saham-sahamnya. Nah, ini salah satu saham yang masuk ke dalam screener, tapi udah saya nggak rekom lagi karena sudah sangat jauh sekali dan sudah sangat beresiko banget. Makanya saya nggak masukin lagi. Kenapa? Sangat mudahnya. Jadi kita fokus mencari saham-saham yang ada momentumnya dan dia lagi uptrend, juga ada volume. Jadi cukup melihat 3 sinyal ini. Yang pertama dari momentum yang meningkat, kedua dari volumenya yang selalu di atas rata-rata atau dia meningkat gitu, dan dia berada di atas garis win line atau dia lagi uptrend atau dia lagi break. Nah, intinya 3 itu. Yang satu price actionnya dia di atas win line, dia uptrend atau dia breakout. Saya ulang ya. Jadi yang pertama dari sisi teknikalnya dia di atas garis win line, dia breakout, lalu momentumnya meningkat, volumenya meningkat. Jadi ketiga hal itu yang harus kita cari dari sebuah saham. 1, 2, 3. Jadi benar-benar simple. Saya persimpel lagi, kalau misalnya teman-teman bingung, maka paling utama adalah tinggal lihat aja momentumnya dulu. Kedua, kalau bisa sih volumenya. Karena biasanya walaupun dia ada momentum, tapi volumenya tidak liquid, itu mm, hanya sebentar aja gitu. Atau dia ya namanya nggak serius gitu ya. Karena kalau volumenya sangat tipis, misalnya transaksi rata-ratanya itu hanya di bawah 1 miliar, artinya ratusan juta aja dia udah naik tinggi banget. Dia bisa dinaikin hari ini dan dibuang keesokannya. Jadi intinya tuh gerakannya tuh sangat cepat sekali, nggak lama. Sedangkan kalau rata-rata transaksinya sudah gede banget, semakin dia liquid, otomatis pasti lebih serius. Ibaratnya tuh kalau pakai duit gede, pasti market makernya punya tujuan yang lebih tinggi, lebih jauh gitu, ketimbang menggunakan modal yang kecil aja. Saya kasih contoh ya, jadi saya sempat kumpulin beberapa saham dengan win system. Ini untuk memudahkan kita supaya mata kita tuh mudah mengenali eh, saham dengan ciri-ciri yang sama. Jadi begitu kita menemukan lagi saham yang sama seperti itu, kita udah tahu, oh ini cakep banget nih. Jadi hanya cukup melihat beberapa detik, kita udah tahu ini saham yang kita pilih, kita udah tahu titik entry-nya di mana, karena support resistnya sudah dibikinin, kita nggak perlu ribet-ribet lagi. Seperti itu ya, ini contoh satunya.
Bisa dilihat ini momentum meningkat, volumenya meningkat. Lalu contoh lain seperti di sebelah sini. Momentumnya meningkat, volumenya meningkat, dia breakout. Lalu dari sini juga eh, momentum meningkat, volume meningkat, technically juga bagus. Ini juga ya. Jadi kita fokus utama, lihat aja momentumnya dulu deh, sama volumenya. Momentum, volume, momentum, volume, momentum, volume, momentum dan volume, momentum dan volumenya juga. Momentum, volume. Ini juga momentum dan volume. Jadi kita biasakan mata kita untuk melihat saham-saham dengan momentum biru dan ada volumenya. Nanti lama-lama kita hanya butuh beberapa detik untuk menganalisa sebuah saham atau memutuskan, oke, saya mau beli saham ini. Seenggaknya dengan teknikal atau dengan sistem ini, kita bisa swingkan seminggu gitu ya. Jadi nggak cuman pagi beli, sore jual. Seenggaknya seperti itu. Ini berlaku untuk saham apapun, nih seperti di Pani waktu itu, atau bahkan di saham-saham gorengan yang tiba-tiba dia jadi liquid, ada volume dan ada momentumnya. Nah, tapi kalau yang saham gorengan nih kayak Kija waktu itu bagus ya, tentunya ada masanya. Semua saham itu ada masanya. Jadi seenggaknya kalau kita udah masuk misalnya di daerah sini, atau kita masuk di sini, seminggu lah kita masih bisa ambil cuan. Atau beberapa hari deh kalau mau singkat kita bisa ngedapetin cuan. Contoh yang lain ada Auto, ada NISP gitu ya. Tapi ini semua udah saham-saham yang lama nih. Di tahun 2023. Ingat disclaimer, semua saham yang dibahas di sini bukan untuk mengajak membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri. Jadi ini contoh-contoh aja saham-saham dengan momentum berwarna biru Ben Hur dan ada volumenya. Contoh lain kayak waktu itu ya, BRPT dia ada momentum, ada volume, ini juga di Seger, momentum, volume, lalu di PSAB, momentum, volume, SSIA, momentum, volume. Jadi semua saham yang ada momentum dan volumenya. Kita fokus mencari saham-saham seperti itu. Jadi tujuan dari menggunakan tools Wisdom and Invest ini untuk mempermudah kita, hanya hitungan detik kita udah tahu, oh saham ini bagus. Ya, kayak di sini momentum, volume. Sebelah sini juga ada momentum volume, tapi mungkin waktu itu rata-rata transaksinya masih belum gede kali ya. Ini naiknya juga nggak nggak lama gitu. Nah ini lebih cakep, cuma udah high risk banget karena hari ini udah naik 10% juga, udah mulai mendekati resist. Makanya saya nggak masukin ke dalam pembahasan saham, tapi ini hanya untuk teman-teman tahu, oh cara menggunakan tools Win itu seperti ini. Dan kenapa saya mengajak teman-teman untuk menganalisa menggunakan chart ini karena chartnya ini tuh simple seperti tagline-nya Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Ya, jadi kita fokus mencari saham-saham yang ada momentum. Sayangnya kondisi market lagi seperti ini, memang nggak banyak saham yang ada momentum birunya. Oke, jadi kita bahas beberapa ya, tapi saya mau bahas IHSG-nya dulu supaya teman-teman tahu kira-kira arahnya kemana sih. Nah, yang bagus itu kan ketika ada momentum biru. Kalau momentumnya merah gimana dong? Kalau momentum merah, dia jelek. Tuh, jadi kita gampang ya untuk untuk melihat suatu saham bagus atau enggak, suatu technical bagus apa enggak, tinggal lihat momentumnya aja. Kalau merah, dia jelek. Kalau merah tua gimana? Kalau merah tua dan semakin mengecil, itu oke. Ada potensi dia reversal. Tapi reversalnya sampai mana? Itu kan karena di sebelah sini ada support yang dijebolin, maka itu menjadi resist di area 7 ribuan ya. Jadi dia harus menguji level ini dulu. Kalau break, maka mudah-mudahan baru dia akan lanjut ke MA200. Ini diuji lagi. Oke, kita lihat. Kalau yang ini chart kedua, saya pakai chart namanya NBSA atau Net Buy Sell Asing untuk ngelihat foreign flow-nya. Kalau orange-orange dia net sell, kalau hijau-hijau dia net buy. Kalau hijau-hijau artinya foreign, kalau inflow berarti kan indeksnya IHSG kita ataupun saham-sahamnya
cenderung bergerak naik. Tapi kalau dia outflow atau net sell atau jualan, maka cenderung bergerak turun. Hari ini IHSG-nya net buy, lumayan di atas rata-rata, tapi kemarin-kemarin kan dia udah jualan banyak banget gitu ya. Baru 1 hari inflow bukan berarti langsung oke. Yang namanya inflow itu harus terus-menerus akumulasi. Seperti yang di sebelah sini, itu baru IHSG-nya bagus bergerak naik. Jadi ini hanya masih bersifat sementara secara teknikal. Di sini memang ada gap juga. Mungkin dia akan menguji area sini dulu. Kalau break berarti baru dia akan lanjut ke MA 200-nya. Seperti itu ya. Jadi jangan agresif, fokus cari saham-saham yang uptrend, atau kalau misalnya teman-teman mau bottom fishing pun, carilah saham-saham yang lagi di area support. Kalau udah di resist, ya jangan entry, artinya resikonya tinggi banget. Oke, saya share dulu screenernya. Biasanya screener ini bisa kita request manual, bisa juga kita tinggal lihat di broadcast channel. Channel broadcast. Channel broadcast ini per 30 menit biasanya dia terus-terus di broadcast. Jadi kita nggak perlu request manual. Setiap 30 menit kita akan melihat saham-saham apa aja sih yang masuk ke dalam screener. Tapi yang statusnya buy ini bukan berarti langsung entry beli ya. Ini status buy dia muncul segitiga hijau. Kita masih harus ngecekin supportnya di mana, resistnya di mana, dan sebagainya. Kalau angka yang di sini, angka current price atau harga pada saat itu. Jadi ini udah closing market, artinya ini harga closing ya. Tanda bintang artinya volume di atas rata-rata. Nah, kita harus kembali ngecekin kira-kira teknikalnya bagus gak dengan cara 3 step yang tadi saya bilang. Cari saham yang di atas garis win line, kedua dia ada momentumnya, dan ada volumenya yang semakin meningkat. Kita masuk ke sahamnya, yang pertama adalah BMTR. BMTR strateginya ini adalah kita hanya untuk bottom fishing dan hanya untuk fast trading. Kenapa? Karena dia masih di bawah MA 200, ini garis MA 200. Jadi dia masih downtrend ya, cuma bisa kita tradingkan. Sifatnya juga hanya sementara, kita manfaatkan pantulannya saja. Saham itu kan kalau downtrend dia begini ya. Ini level support yang dijebol, maka menjadi resist. Nah, kita manfaatin nih pantulan yang di sebelah sininya. Nah, ketika dia mantul begini, habis sampai resist kita jual. Ini mantul lagi, sampai resist kita jual, seperti itu. Jadi ini BMTR juga sama. Terus kenapa menariknya? Dari mana taunya kita saatnya untuk entry? Dari volumenya. Kalau mau gampang sih ya dari momentum. Momentumnya kan warna merah tua dan semakin mengecil. Artinya momentumnya membaik. Menariknya adalah dia candlenya candle bullish, volumenya di atas rata-rata. Jadi volumenya menguat nih. Dia berpotensi untuk mantul ke area 179-180 atau maksimal di area ya 191 nih. Tapi lihat dulu ya di area 179-180-nya dia bisa tembus apa enggak. Kalau nggak bisa tembus ya berarti dia hanya sampai situ. Tuh, habis itu dia kembali turun ke bawah, menguji supportnya kembali. Kalau jebol, dia akan lanjut ke bawah. Seperti itu ya. Jadi kita hanya untuk memanfaatkan pantulannya sementara ini aja, si BMTR. Cara belinya gimana? Nah, kalau tadi saham yang menarik, cara belinya itu beda lagi. Cara beli, jangan lupa dengan cara cicil. Jadi jangan di satu harga, tapi di beberapa harga. Misalnya ini kan closingnya 172. Ada yang namanya tuh VWAP. VWAP itu volume weighted average price. Bahasa gampangnya sih harga rata-rata. Jadi di hari itu harga rata-ratanya 169. Kalian kalau mau beli barang, maunya beli di atas harga rata-rata atau di bawah harga rata-rata. Tentu kita mau kalau mau cuan, belinya sebisa mungkin di bawah rata-rata. Betul ya? Jadi atau minimal mungkin seminimal mungkin kita belinya tuh di harga rata-ratanya. Jadi harga kita ya biasa, standar gitu. Nggak kemahalan, nggak kemurahan.
Tapi kalau kita bisa beli barang murah, maka tentu lebih menarik. Jadi 169 ini VWAP atau harga rata-ratanya. Sebisa mungkin kita dapetin barangnya di sana gitu. 172 ini soalnya selisih 3 tik aja lumayan ya, karena fraksi satu. Selisih 1 tik itu udah 1% gitu. Jadi kalau mau beli, misalnya takut ketinggalan, ya udah oke lah 172, 170, 168 gitu ya. Boleh selisih 2 poin atau selisih 4 poin. Ini jadi tergantung sahamnya nih. Bebas, intinya bikin beberapa antrian. Sebisa mungkin bikin beberapa antrian, bahkan sampai ke batas ini gitu. Udah dipersiapkan nih. Karena dia masih downtrend, jadi kita jangan pakai porsi gede-gede. Misalnya kita punya 100 juta, kita hanya pakai porsinya 10-20% gitu ya. Jadi 10 juta gitu misalnya. Lalu 10 juta dibagi-bagi lagi. Nah, supaya nggak terlalu cut loss-nya terlalu gede. Oke, target tadi sampai situ ya, 179, 180. Cara belinya dicicil, jualnya juga boleh dicicil. BMTR, lalu BTPS. BTPS, belum ada momentum biru muda yang menguat, tapi dia breakout nih. Tuh, dia breakout ya dari resist. Candlenya candle bullish, volumenya juga gede di atas rata-rata. Jadi berpotensi untuk lanjut. Dengan catatan, karena dia masih di bawah MA 200 juga, sama kayak si BMTR, artinya hanya manfaatkan pantulannya. Jadi kita trading hanya untuk sementara nih. Cara belinya juga sama. Kita cicil di area VWAP sampai ke area support. Support terdekat adalah 940, tuh angkanya udah ada kan di chart. Jadi kita nggak perlu repot-repot, ini supportnya berapa ya, resistnya berapa ya, kan bingung ya. Kalau nungguin kita nanya sama orang, nungguin jawaban juga nanti kelamaan, telat gitu mau nangkepinnya. Jadi kita dengan bantuan chart ini kita bisa menganalisa secara mandiri. Cari support resistnya di mana, itu menjadi area untuk kita cicil beli. VWAP-nya kan di 970, 970 karena closingnya 990 nih. Kalau takut ketinggalan ya kita misalnya 980 gitu ya. 960 per 20 deh fraksinya 980, 960, 940 tuh kan pas ada supportnya ini sampai ke garis win line 915. Jadi kita bikin beberapa cicilan dengan potensinya, mudah-mudahan sih dia akan menguji MA 200 ini ya. MA 200-nya jadi resist. Jadi resistnya ini ada di 1095. Angkanya juga udah ada di sebelah sini. Jadi gampang banget kita tinggal lihat aja support resistnya. MA 200 angkanya juga udah ada. Nanti kalau pakai channel support, pakai apa channel, support channel, resist channel itu juga udah ada angkanya. Oke, lanjut buka. Buka menarik. Tuh, ada momentum, ada volume ya. Jadi kalau yang entry pas di sini, karena dia breakout, lalu ada volume dan momentumnya meningkat, maka happy cuan. Tinggal pasang trailing stop aja. Oke, udah cuan gitu ya. Dia masih bagus selama dia bertahan di atas 135. Jadi ini masih berpotensi koreksi ya. Dia akan menguji kembali support, bisa aja ke sini atau ke sini. Habis itu kalau mantul, maka yang belum punya ini boleh spek buy, spekulatif buy. Dengan support tadi itu ya 140, 135. Jadi tungguin dulu dia mantulnya di mana. Di 140 kalau mau cicil boleh. Jadi misalnya closing hari ini kan 146. Kita bikin beberapa antrian gitu. Besok misalnya 140 barangkali kan dia bikin ekor dulu habis itu naik gitu ya 140 lalu cicil lagi apa 136 atau 138. Nah ini bebas nih. Berapa antriannya itu tergantung modal masing-masing ya. Jadi pokoknya selama di atas 135 masih oke. Jebol 135 menjadi stop loss-nya gitu. Dengan resist
Ini berpotensi kalau mantul lagi dia akan menguji resist kemarinnya itu ya di 156 sampai 161. Momentumnya ada, jadi mudah-mudahan dia masih bagus nih. Tekno, tadi si Awan juga sektor tekno ya. Saya nggak tahu itu apaan tuh. Produknya apa, saya juga nggak tahu nih. Sektor tekno itu masih menarik. Makanya waktu itu kan saya share WIRG ya. Cuma WIRG-nya nggak begitu jalan nih. Wi-Fi-nya udah selesai. Ini gantian saham-saham yang lain. Kita lanjut, tadi buka udah ke Dewa. Hmm, Dewa, Dewa, Dewa. Nah, Dewa. Dewanya ada momentum, volumenya juga, candle-nya itu candle bullish, volumenya gede, jadi closing-nya cukup valid, mudah-mudahan akan lanjut. Cuma memang VWAP-nya juga tinggi nih, di 130, closing 135, mudah-mudahan lanjut ya. Ada resist di 145, 150, 160. Diuji dulu nih resist-resistnya. Yang udah punya, member tentunya udah ada ya. Jangan lupa pasang trailing stop. Di member udah di-share sejak lama banget. Karena saat dia sideway, strategi beli sideway itu adalah beli di supportnya. Jadi mungkin udah ada yang punya modal di 108, 110, yang udah spek buy dari area sana, maka tinggal pasang trailing stop aja. Ini tinggal digiring aja ya. Yang belum punya, maka lihat dulu besok, akankah dia turun dulu, habis itu naik. Barangkali dia zigzag dulu ya ke support. Yang tadinya resist 1, 2, 3 jadi support, dia akan uji lagi. Kalau dia menguji lagi, maka justru kesempatan untuk spekulatif buy. Tapi kalau dia tidak menguji, dia langsung naik ke atas, mungkin ini VWAP 130 atau mungkin dia akan kembali ke 130, 131, mau spek buy, mau dicicil itu boleh. Ya, dengan resist 145, 150 untuk Dewa. Stop loss kalau dia closing di bawah 123 lagi, oke? Karena jadinya kurang oke, nggak uptrend lagi, nggak strong up lagi kalau dia closing di bawah 123. MLPL. MLPL saya sebenarnya udah share cukup lama. Saya lupa di video yang keberapa ya. Dia ada channel up, tapi dia bergerak zigzag di sebelah sini. Jadi lebih menarik kalau belinya itu di dekat support. Support channel di mana? Ini namanya channel ya. Tuh, supportnya udah ada 119, resistnya 140. Jadi gampang banget ya, pakai chart ini. Saya gedein deh, biar kelihatan. Ini channelnya. Ini angkanya 119, 140. Kalau dia break lagi maka tinggal di hold aja, tinggal pasang trailing stop. Jadi area yang paling oke untuk beli itu sebetulnya dekat-dekat support ini ya, 119. Tapi kalau dia jebol, terutama jangan pas-pas. Jadi kalau mau pasang stop loss itu jangan pas-pas 119. Harusnya 1-2% di bawah 119. Itu stop lossnya. Tuh, cicil ya belinya. Kalau mau pakai sistem cicil. Oke, MLPL, lalu Ratu. Ratu saham IPO sebenarnya agak high risk. Closingnya sih hari ini bagus ya. Closing candle bullish, volumenya gede, berpotensi untuk menguji ATH-nya atau all time high di 9.900. Yang udah punya hold dulu, tinggal nanti di 9.900 ini ada tekanan jual nggak nih? Kalau banyak seller, jangan lupa taking profit. Jadi udah mulai deket resist ya di 9.900. Kalau baru mau entry, biasanya entry itu cicil di area VWAP. 8725 tuh VWAP-nya. Sampai di win line. Win line-nya di 7.950 lah kita buletin. Ini 7.944. Kita mesti buletin sesuai fraksi. Eh, 7.000 kan fraksi 25, jadi 7.950 atau 7.925. Nah, kira-kira di situ. Selama dia masih di atas itu, masih oke. Eh, tapi ada dua potensi nih.
biasanya kita bikin proyeksi pergerakan. Proyeksi pergerakan itu, yang pertama, kalau dia bullish, dia akan menguji all time high, lalu breakout. Kalau dia sideways, saya pakai orange ya, karena sideways biasanya orange, atau hati-hati gitu, dia akan koreksi, terutama jebol dari low hari ini, 7725. Kalau dia jebol, artinya dia akan bergerak sideways. Sideways itu berarti seperti ini ya, kalau dia jebol, dia akan uji lagi supportnya di 6150. Artinya dia sideways, tuh seperti ini. Nah, strategi sideways gimana? Kita beli di support, lalu begitu mantul kita jual. Proyeksi ketiga adalah kalau dia jebol, maka kita wajib exit. Tuh, stop lossnya di situ. Jadi kalau kita mau bikin analisa, kita bikin proyeksi itu tiga. Eh, yang pasti tarik dulu ya support resistnya. Ini kan support resistnya. Kita bikin tiga proyeksi. Kalau dia up seperti apa, kalau dia sideways seperti apa, kalau dia jadi downtrend seperti apa. Sehingga kalau udah kejadian kita tuh nggak kaget. Ya, kita analisa cukup beberapa detik. Oh, bikin trading plan juga cukup beberapa detik. Oh, kalau ke sini ya udah jelek cut loss. Udah jangan mikir-mikir nanti kalau naik lagi gimana ya, nanti kalau ini gimana ya. Akhirnya nggak ada action. Nah, kita harus action karena kalau trader action harus gerak cepat. Oke, itu ratunya. Lanjut Toba. Toba, Toba ada momentum biru, tapi yang menjadi menarik adalah candle bullish dan volumenya cukup besar. Kalaupun seandainya ternyata dia gagal, ternyata false gitu ya. Karena di sini ada waktu itu pernah bikin jarum dan ternyata balik turun ke bawah gitu. Jadi ini masih ada resist satu lagi. Nah, bikin proyeksi yang sama. Dia kalau break artinya lanjut. Kalau dia sideways, artinya kita spek buy di area support. Kalau dia turun, artinya kita stop loss. Jadi kita bikin tiga proyeksi seperti ini sehingga apapun yang terjadi teman-teman udah siap. Closingnya sih bagus, jadi cukup menarik sebenarnya selama nggak ada apa-apa ya. Kadang-kadang kalau misalnya suatu saham diacak-acak, market makernya marah gitu, dibejek lagi ke bawah, itu bisa aja gitu. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran atau yang dirasakan oleh si market maker. Yes, semua saham itu pasti ada market makernya. Kita harus baik-baik ngikutin dan belajar membaca pergerakannya. Karena kalau saham tidak ada market makernya, tidak akan naik. Seperti si saham HKMU yang 99% dimiliki oleh retail. Sahamnya nggak kemana-mana ya. Jadi jangan berpikir bahwa market maker atau bandar itu adalah hal yang jelek. Kita butuh mereka untuk naikin harga. Ini oke, jadi supportnya tadi ya proyeksinya udah saya bikin. Jadi supportnya di 420, 392 sampai ke sebelah sini nih. Berapa nih? 354 ya. Fraksinya salah. 350 deh kita buletin. 350. VWAP di 416, sedangkan closing 428. Jadi lumayan jauh ya dari VWAP. Kecenderungannya biasanya suatu saham itu akan kembali ke area VWAP atau bahkan kadang-kadang dia turun ke bawah VWAP lalu kembali lagi ke VWAP-nya. Makanya fast trader itu sering memanfaatkan si VWAP ini atau harga rata-ratanya. Jadi begitu suatu saham turun jauh di bawah harga rata-rata diambil begitu naik atau cuan bahkan nggak sampai balik ke harga rata-rata pun boleh untuk di taking profit. Jadi demikian caranya supaya kita bisa jadi fast trader atau jadi scalper. Tugu. Kenapa Tugu menarik? Nah, pasti teman-teman kalau dari tadi dengerin, ikutin aku, pasti udah tahu kenapa sih Tugu ini menarik. Dia closing candle bullish, volumenya gede, momentumnya udah mulai ada nih. Tapi problemnya dia masih di bawah MA 200. Yang artinya ini akan menjadi resist yang cukup kuat. Biasanya kalau masih di bawah MA 200, kita strateginya buy on weakness aja. Karena VWAP-nya juga 1040. Dia closing di atas VWAP. Berpotensi untuk balik lagi ke area support. Kita buy on weakness.
Kalau tertarik nih dengan Tugu ya, strategi buy on weakness dicicil saja. Misalnya 10.40, 10.35, sampai 10.15. Ingat, jadi bikin proyeksi seperti ini, kalau dia lanjut, dia akan naik, kita bisa strategi buy on breakout. Kalau misalnya dia kembali ke VWAP, maka kita buy on weakness. Kalau dia kembali jebol turun ke bawah, dia sideways, maka kita bisa sell on strength. Jadi misalnya, waduh ternyata jebol nih, false ya. Oke, kita tungguin sampai di support, kita nambah lagi. Begitu dia balik mantul ke area resist yang 10.45, kita bisa jualan. Mau dia balik modal doang, yang penting kita kabur dulu, ya. Kalau dia turun ke bawah sini, maka udah tahu ya, exit. Ini Tugu, lanjut setelah Tugu ada MDKA. Sama MDKA, pasti teman-teman udah tahu jawabannya nih. Breakout, candle bullish, volume lumayan, momentum mulai ada. Tapi masih di bawah MA 200. Jadi kita hanya manfaatkan pantulannya aja. Kita untuk fast trading. Dan sebisa mungkin buy on weakness. Apalagi si MDKA ini dia sangat volatil. Cenderung kembali ke bawah VWAP bahkan. Jadi manfaatkan itu karena biasanya Coach Sherlock paling suka nih si MDKA. Sering banget dia turun ke bawah VWAP, begitu naik ke VWAP atau bahkan dia sering banget ke atas VWAP, itu waktunya jualan. Jadi kayak si MDKA ini jauh banget di atas VWAP. VWAP-nya 1750, closing 1800. Jadi kalau mau beli spek buy, usahakan di VWAP 1750, ada support 1725 atau bahkan win line-nya tuh 1535. Tuh, jadi bisa aja dia bergeraknya seperti ini ya. Kita bikin proyeksi lagi, bisa aja begini pergerakannya. Karena dia volatil banget. Usahakan untuk buy on weakness. Jadi pantau dulu. Misalnya ternyata 1725-nya jebol gitu ya. Ya udah kita tunggu agak bawahan aja deh. Kayak tadi berarti. Kita tunggu agak bawah untuk kita jual ketika dia mantul kembali. Ya, itu MDKA-nya. Terakhir HRTA. HRTA ini juga udah saham lama yang saya rekom. Saya lupa kayaknya udah beberapa minggu lalu ya eh, pas harga emas spot atau emas dunianya itu lagi all time high. Itu sangat menarik banget terutama ketika si HRTA ini lagi di support win line. Saya waktu itu juga sempat beli gitu, spec buy. Begitu di sini mendekati area 500-an, ini udah saatnya untuk jual. Mudah-mudahan dia pergerakannya zigzag seperti ini. Jadi kembali dulu ya ke win line lagi. Selama dia bertahan di atas win line, ini masih menarik. Tapi pantau juga tuh harga emas dunianya bagaimana. Karena ini sebenarnya lagi di area resist weekly nih, si HRTA. Support, kita pakai support channel ya. Support channel, ini angkanya tuh yang di sini. Kalau nggak kelihatan, saya zoom dulu. Tuh, semua support resistnya udah ada harganya. Jadi bisa banget teman-teman menganalisa secara mandiri. Ini ada support channel, ya kasih toleransi lah. Di sini ada support lagi, kita pakai aja yang ini deh. Jadi kalau ke bawah sini artinya exit. Kalau dia mantul, kita spek buy dan SOS ketika dia kembali menguji area 500 plus-plusnya. Di atas 500 berarti saatnya taking profit lagi. Tuh. Karena dia hanya 520 ya, itu udah area resist tuh. 520, 525 itu area resist. Coba kita cek weekly-nya ya. Ada info foreign ya. Nah, weekly-nya itu tuh di area resist. Kita tarik. Hmm, nah, dia lagi di area resist. Ada potensi dia bisa break, lanjut ke 580 atau dia akan kembali turun dulu menguji support-support yang lumayan dalam, habis itu naik lagi.
Nah, jadi kita pantau nih pergerakannya. Jangan terlalu terburu-buru. Kalau mau pakai daily, maka pakai support resist yang lebih pendek. Seperti yang tadi udah saya share ya, si HRTA di daily. Yang weekly-nya itu hanya akan kejadian kalau daily-nya breakdown. Kalau dia breakdown, maka kita pakai panduan weekly, kita cek area support weekly-nya itu di mana. Baru kita incar kembali. Oke, itu aja 10 saham. Nah, gimana teman-teman, ada yang bingung atau ada yang nggak ngerti atau mungkin mau nanyain saham yang lain atau mungkin mau bahas hal-hal lain di luar saham. Misalnya kayak gimana sih cara manajemen atau kayak tadi ada yang nanya ya tentang dividen investing. Cuma kalau misalnya mau bahas tentang dividen investing mungkin lebih baik bahas di satu sesi karena kayaknya bakal panjang ya. Gak bisa dibahas dalam nggak bisa digabung dengan pembahasan Monday screening. Itu harus di hari yang terpisah. Nanti saya aturin waktunya supaya kita bahas dividen investing, terutama soal mindsetnya. Ya, jangan sampai teman-teman berharap mendapatkan duit yang rutin pasif income dari dividen investing, tapi yang kejadian adalah sahamnya UNVR, sahamnya GGRM. GGRM murah loh, tapi ternyata harganya turun terus kan, bahkan sekarang udah di 10 ribuan dari 80 ribu. Secara fundamental sebetulnya GGRM 10 ribu menarik, tapi pada kenyataannya kalau harganya tidak bisa naik, ya susah juga gitu. Kenapa? Nah itu nanti kapan-kapan kita bahas aja ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah setia menonton di sini. Silakan subscribe, like, dan share kalau dirasa bermanfaat. Dan boleh ya inputnya kalau misalnya ada kritik dan saran, very welcome. Thank you semuanya. Bye-bye and thank you.